Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukrulillah subhanahu wa bihamdihi 'adada khalqi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa sallama tasliman katsiran jazila wa ba'd. Nabtadi'u bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa bermuajah kembali. Kita akan lanjutkan bahasan kita pada surah yang sama ya, surah An-Nahl. Nah, kita masuk di 111. Ya, 111 dari surah An-Nahl. Ya, insya Allah PR-nya aman ya. Aman, tapi boleh tanya Pak Ustadz. Oh ya, silakan. Ini kan menurut saya Ya, nomor satu misalnya penjaga itu menjadi terbangun. ya. Itu berarti sebelumnya ada kalimat yang membuat penjaga itu terbangun gitu ya. Ya bisa jadi. Ya, yang jelas ini kalimat ini sudah disebut dengan jumlah mufidah ya, sudah disebut kalimat sempurna. Ya, Ya. jadi apakah itu ada apa munasabahnya dengan kalimat sebelumnya atau tidak ada? Yang jelas karena ini menginformasikan itu. Ya, jadi ini Ya. kalau ini nanti maknanya akan mirip dengan mubtada khobar gitu ya. Hanya saja ada karena ini yang lebih menegaskan lagi. Ya. Jadi Ya, ini menjadi atau dahulu sama ya Pak? Penjaga itu dahulu terbangun atau penjaga itu menjadi terbangun sama? kalau diartikan penjaga itu terbangun itu lebih pas. Ya. Ya. Ya, penjaga itu terbangun. Jadi dia kita manai seperti mubtada gitu ya, seperti mubtada khobar. Ya. Ya. Meskipun Ya. karena punya arti menjadi. Ya. Ya. Nanti kalau diartikan menjadi yang lebih pas itu yang soro ya. Soro. Nah, di situ nanti kalau soro lebih pas diartikan menjadi. Jadi Ya. terbangun berarti awalnya dia tertidur gitu ya. Ya. Ya, kalau kana Oh. ini menunjukkan bahwasanya jadi nanti bedanya kana dengan soro. Kalau soro ini kalau kita gunakan berarti kemungkinan besar sebelumnya dia tertidur sehingga sekarang terbangun ya. Tapi kalau pakai kana berarti dari awal dia terbangun terus gitu ya. Oh iya, ya, ya, Pak Ustadz. Terima kasih. Iya, sama-sama. Saya Pak, Iya, silakan. itu memang banyaknya teman-teman menerjemahkan kana dengan menjadi. Ya. Sebenar-benarnya itu dengan menjadi itu kalimat yang nggak jelas. Iya. Pengertiannya kan kalau tidak salah Pak ya, yang sebelah kanan itu yang pakai kana, kalau tadinya air itu jernih, ya kemudian kana air jernih. Jadi sudah kurang jernih lagi daripada yang dulu. Jadi itu di bahasa Inggris juga ada begitu, malah lebih sederhana. Tapi kalau bahasa Arab ini memang luar biasa, ini pakai apa ya? Yang 6 Ya. ya. Jadi secara bahasa karena ini artinya menjadi ya. Tapi nanti kalau kita artikan menjadi dari kalimat itu nanti jadi tidak pas itu ya. Tadi kita ambil contoh Pak. Ya, jadi dia tidak pas. Jadi dia ini nanti fungsinya hanya menjelaskan terkait dengan keadaan ya. Ya, kenapa? Ya, jadi dia maknanya itu tidak berbeda dengan mubtada khobar ketika diberikan kana. Ya. Ya, hanya saja karena ini nanti akan memberikan informasi yang lebih detail dibandingkan mubtada khobar biasanya. Ya. Ya, itu insya Allah terkait dengan kana wa akhwatuha. Ya, jadi kalau kana dan soro nanti berbeda dengan saudaranya yang lainnya, apalagi laisa ya. Laisa punya arti berbeda sendiri, dia punya arti bukan ya. Kemudian ada asbah yang
dimulai dari waktu yang paling pagi di situ sampai bata malam, ya. Ya, itu nanti menegaskan terkait dengan waktu di situ. Ya. Nah, kita masuk di 111 dari surah An-Nahl. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. 111 Bu Kusna, tafadhali. Ya, Pak Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad ja'ahum rasul minhum wa kadzabuhu wa akhadzahum. Ayat berapa ya Pak Ustaz? 111. Saya kelebihan ayat ya. Ya, 111 ayatnya. 111 itu summa. Iya, Yauma. Yauma. 111, 110. Ini matanya dimaafkan. Oh ya. 111 itu Ya. yauma ta'ti. Betul. Ya, yauma ta'ti. Yauma ta'ti kullu nafsin tujadilu an nafsiha wa tuwaffa kullu nafsin ma amilat wa hum la yuzlamun. Pada hari ketika tiap-tiap diri datang untuk membela dirinya sendiri dan tiap-tiap diri disempurnakan balasan apa yang dikerjakannya, sedang mereka tidak dianiaya atau tidak dirugikan. Ya. Yauma ta'ti kullu nafsin tujadilu an nafsiha. Ya, pada hari datangnya setiap jiwa membela dirinya masing-masing, wa tuwaffa kullu nafsin, dan setiap jiwa telah disempurnakan ma'amilat, sesuai dengan apa yang telah dia kerjakan, wa hum la yudlamun, dan mereka tidak ditolimi. Ya, jadi di sini menjelaskan ayat 110. Ya, jadi di mana orang-orang mereka datang di hari kiamat itu dan mereka ternyata membela diri mereka masing-masing, ya. Ya, padahal kalau kita kembali pada kesempurnaan dari segala perbuatan telah disempurnakan, artinya telah diselesaikan. Jadi seorang tidak bisa komplain lagi, mereka tidak bisa menambah dan tidak bisa mengurangi karena tuwaffa kullu nafsin, ya. Jadi semua telah disempurnakan ma'amilat, sesuai dengan apa yang mereka perbuat. Jadi balasannya sudah disempurnakan, sudah tidak bisa bertambah dan tidak bisa berkurang lagi. Wa hum la yudlamun, mereka tidak didolimi. Jadi mereka dipastikan mendapatkan keputusan yang benar-benar adil, ya, sesuai dengan ma'amilat apa yang mereka berbuat, ya. Jadi sehingga mereka tidak perlu kemudian untuk bisa melindungi dirinya atau mereka mencari-cari alasan untuk bisa membela dirinya, ya, karena semuanya sudah sangat jelas, gitu ya. Ya, kalau manusia bisa luput meskipun dirinya sendiri melakukan perhitungan bisa luput, ya, tapi Allah tidak akan pernah luput. Jadi sehingga ada kalimat la yudlamun, mereka tidak didolimi. Jadi artinya mereka mendapatkan keadilan, sebenar-benar keadilan yang mesti mereka terima, ya. Ya, berikutnya kita masuk di ayat 112, ya, Pak Mazwar, 112. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa daraballahu masalah, dan Allah membuat suatu perumpamaan, qaryatan kanat aminatam mutmainnah. Suatu negeri adalah aman dan tentram, ya'tiha, datang kepadanya, rizquha, rezekinya, ragadan, melimpah, min, dari kulli, tiap-tiap makanan tempat, fakafarat, tetapi ia mengingkari, bi an'umillah, dengan nikmat-nikmat Allah, fa'adzaqahallah, maka Allah merasakan pada mereka libasa, pakaian, al-ju', kelaparan, wal khaufi, dan ketakutan, bima, disebabkan kanu, mereka, yasnaun, yang mereka perbuat. Ya. Wa daraballahu mathalan, dan Allah menjadikan perumpamaan, qaryatan, sebuah negeri,
Kanat aminatan. Nah, di sini kalau kita bicara negeri, Qaryatan di sini berarti penduduk negeri ya. Meskipun tidak ada kata-kata ahl penduduk, tapi kita pastikan Korea ini adalah penduduk suatu negeri. Kanat aminatan mutmainnah, yang mereka dahulunya, nah ini pakai kana ya, yang dahulunya mereka aminatan dalam keadaan aman, ya, mutmainnah dan dalam keadaan tenang. Jadi ini menggunakan kana wa akhwatuha ya. Jadi nanti kalau kita berikan kita susun kalimatnya, kanatil qaryatu aminatan ya. Jadi dahulu negeri itu aman ya. Atau kanatil qaryatu mutmainnatan, dahulu negeri itu aman. Ya'ti harizquha, rizkinya datang rodan dengan leluasa atau bebas ya, datang pada mereka. Mingkuli, makan dari segala tempat ya. Jadi rizkinya datang dari berbagai macam tempat. Fakafarat bin anumillah, tapi penduduknya ingkar dengan nikmat-nikmat Allah. Nah, mereka ingkar dengan nikmat-nikmat Allah ini jelas sekali kalau kita bicara terkait dengan keingkaran ya, bahwasannya syariat itu adalah untuk melindungi 5 hal. Kalau ternyata mereka kemudian tidak melakukan pelindungan terhadap 5 itu, maka mereka juga masuk dalam kategori orang-orang yang kufur nikmat ya. Fa'adzaquhallahu libasal ju', kemudian Allah menimpakan pada mereka libasal ju', bencana, alju, kelaparan. Nah, ini dari kata libas ya, pakaian. Ya, kemudian diartikan bencana. Jadi artinya bencana sudah menjadi pakaian mereka. Kita bisa bayangkan ya, bencana tidak Allah sebut dengan istilah bencana lagi, tapi libas ya. Ini berarti mengerikan sekali. Jadi pakaian mereka itu ya pakaian cu gitu ya. Ya, pakaian yang mereka kenakan adalah kelaparan terus gitu ya. Walau khufin, dan rasa takut. Jadi artinya mereka diliputi rasa takut dan lapar. Bima kanu yasnaun, disebabkan apa yang mereka perbuat. Ya, jadi semua disebabkan perbuatan mereka, bukan karena Allah zalim pada mereka, tidak ya. Jadi justru Allah ingin menjadikan mereka itu selalu naik ke atas gitu ya. Naik ke atas ini artinya mereka mendapatkan kemuliaan. Tapi mereka sendiri yang cenderung menjatuhkan dirinya ke bumi di situ ya. Dengan cara tadi mereka melakukan keingkaran-keingkaran. Ya, jadi awalnya mereka aman, mereka tenang dengan rezeki Allah berikan pada mereka, tapi ternyata mereka tidak memanfaatkan rezeki mereka dengan baik gitu ya. Jadi mereka lupa di saat mereka punya, gitu ya. Harusnya mereka menggunakan sebaik-baiknya. Ya, tapi kemudian ketika mereka ingkar, justru kemudian berbalik menjadi bencana, gitu ya. Nah, ini kalau kita kembali pada anugerah yang Allah titipkan pada umat, itu nanti bisa berubah, yang nikmah dengan ain bisa berubah menjadi nikmah ya, bencana. Itu ketika mereka ingkar dengan nikmat-nikmat Allah ya. Ya, jadi kalau negeri kita dulunya dikenal dengan negeri yang luar biasa sampai digambarkan batu dan kayu bisa menjadi tanaman gitu ya. Ya, itu menunjukkan kemakmuran yang luar biasa di situ gitu ya. Tapi apakah kemudian penduduk yang menikmatinya, belum tentu. Ya, boleh jadi yang menikmati adalah asing gitu ya. Ketika yang diberikan amanah tidak menjaga dengan sebaik-baiknya, maka akan bisa diambil oleh orang lain di sana. Nah, jadi mereka-mereka yang yang berada di wilayah itu, mereka bahkan tidak menikmati sama sekali. Ya. Nah, itu yang kemudian bisa disebut sebagai libasal ju ya. Nah, jadi di bawahnya ada emas tapi di atasnya kelaparan gitu ya. Di bawahnya ada emas tapi di atasnya tidak mengenakan busana. Nah, itu tentu akan menjadi perhatian tentunya gitu ya. Kenapa? Karena mestinya tidak demikian ya. Ya, jadi kalau Allah sudah menjelaskan terkait dengan negeri yang mereka aman, mereka tenang karena Allah telah berikan semua ada pada mereka, ya, menunjukkan bahwasanya mereka ingkar dengan nikmat-nikmat Allah. Jadi sehingga berubah menjadi sebuah bencana. Ya, ini nanti tidak hanya terkait dengan Korea dalam lingkup negeri gitu ya, tapi bisa menjadi pelajaran bagi lingkup keluarga gitu ya. Ya, ada keluarga yang dari awal itu mereka merasa aman dan nyaman gitu ya. Mereka bisa menikmati rezeki Allah berikan pada mereka. Tapi ternyata keingkaran terjadi gitu ya. Jadi orang tuanya bersusah payah, mereka dulu ketika mendapatkannya berakit-rakit ke hulu gitu ya. Tapi ternyata keturunannya tidak seperti orang tuanya dahulu gitu ya. Keturunannya ternyata mereka hanya bisa menghabiskan dan mereka menggunakannya dalam kemaksiatan gitu ya. Nah, otomatis itu nanti akan terjadi bencana-bencana yang ada, meskipun mereka pernah tadi menikmati istilah aminah mutmainnah ya, pernah mendapatkan rasa aman, mereka mendapatkan ketenangan, tapi kemudian keingkaran mereka lakukan sehingga kemudian nikmat-nikmat itu berubah menjadi nikmat, menjadi bencana ya.
Ya, berikutnya kita masuk di 113 ya. Walaqad jaa. Bu Siti Ainul silahkan dari walaqad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ja'ahum rasulun, dan sungguh telah datang kepada mereka seorang rasul. Minhum fakadzabuhu, dan dari mereka tetapi mereka mendustakannya. Fa'azahumul azabu, maka menimpa mereka azab. Wahum zalimun, dan mereka orang-orang yang zalim. Ya. Walaqad ja'ahum, dan sungguh benar-benar telah datang pada mereka rasulun, seorang rasul, minhum, di antara mereka, atau dari kalangan mereka sendiri, bukan dari suku lain ya. Fakadzabuhu, lalu mereka mendustakannya. Fa'akhadhahumul adzab, lalu siksa menimpa mereka. Wahum dzalimun, karena mereka termasuk orang-orang yang zalim. Nah, di sini kita mendapati penjelasannya. Jadi 112 Allah jelaskan di 113. Jadi keingkaran seperti apa yang menjadikan dulunya mereka dalam rasa aman, mereka dalam rasa tenang, kemudian berubah menjadi bencana itu. Nah, ternyata di 113-nya Allah berikan jawaban bahwasanya Rasul telah datang untuk mengingatkan mereka ya. Jadi agar apa yang Allah berikan pada mereka itu semakin berkah dan berkah. Tapi yang terjadi adalah kadzabu, mereka mendustakan Rasulnya. Nah, kalau mereka mendustakan Rasulnya ini nanti bermacam-macam kedustaannya ya. Jadi melakukan pelanggaran dalam perdagangan, melakukan pelanggaran dalam segala hal. Ya, jadi sehingga kemudian fa'khudhamul adzab ya, otomatis siksa menimpa mereka. Ya, jadi ketika manusia mereka sudah tidak berada di jalan yang lurus lagi, maka semua akan menjadi adzab bagi mereka ya. Jadi ini bahasa yang Allah gunakan akhadhamul adzab ya. Jadi siksa menimpa mereka. Nah, ini awalnya diartikan akhoda, mengambil ya. Ya. Wahum dzalimun, karena mereka zalim. Ya, jadi ketika mereka zalim maka mereka mendapatkan bencana itu datang menimpa mereka. Ya. Berikutnya di 114 ini Allah memberikan solusi gitu ya, bagaimanakah agar orang yang dalam kenikmatan tetap dalam kenikmatannya dan mereka tetap tenang dan nyaman gitu ya. Maka ayat 114 ini nanti menjadi jawaban ya. Silakan ayat yang ke 114 Bu Ken, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama haram ma alaikum. 114 sebelumnya. 114 salah. Fakulu mimma apa yang Allah memberikan rezeki kepadamu. Halalan thayyibah, yang halal dan baik. Waskuru nikmatallah ya in kuntum yahu ta'budun, dan bersyukurlah atas nikmat Allah jika kamu adalah menyembah kepadanya. Ya. Fakulu, maka makanlah olehmu sekalian. Nah, di sini dimulai dari makanan ya. Makanlah olehmu sekalian mimma razaqakumullah, dari apa yang telah Allah rizkikan pada kamu sekalian, halalan thayyibah, yang halal dan yang thayyib ya. Nah, jadi halal sudah jelas, ya, haram sudah jelas. Nah, di sini kita mendapati yang halal dan juga yang thayyib. Washkuru, dan bersyukurlah kamu sekalian nikmat Allah, akan nikmat Allah. In kuntum iyyahu ta'budun, jikalau kamu sekalian hanya beribadah kepadanya, atau jikalau kamu sekalian hanya menyembah kepadanya. Nah, kata syukur ini yang kemudian menjadi konsekuensi janji iblis ya. Jadi iblis akan berhasil mengganggu anak cucu Adam kecuali yang bersyukur. Ya, jadi yang bersyukur mereka tidak mampu diganggu oleh iblis gitu ya. Ya, nah kesyukuran ini tentunya seorang akan tadi mengimplementasikannya tidak hanya dengan simbol sujud syukur saja ya. Nah, tapi mereka akan mengimplementasikannya dengan dalam kehidupannya. Ya, jadi artinya mereka akan
berusaha untuk mendistribusikan apa yang Allah amanahkan dengan sebaik-baiknya gitu ya. Karena Allah akan bertanya dari mana mereka mendapatkan dan kemana mereka distribusikan. Ya, jadi sehingga disitulah kemudian seorang bisa mendapati rasa syukur gitu ya. Ya, karena ternyata telah melaksanakan amanah Allah dengan sebaik-baiknya. Baik harta maupun amwal maupun aulad ya, harta maupun anaknya. Ya. Nah, berikutnya di ayat yang ke-115 ya, silakan Bu Tuti 115. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama harrama alaikum. Sesungguhnya Allah hanyalah mengharamkan atas kalian al-maitata wad-dama walahmal khinzir, bangkai dan darah dan daging babi. Wa ma uhilla laghirillahi bi, dan apa yang disembelih dengannya dan apa yang disembelih dengan menyebut selain dengan Allah. Pamani turro goiro, maka barang siapa terpaksa tidak aniaya, wala ad, dan tidak melampaui batas. Wa innallaha ghafurur rahim. Maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Iya. Innama harrama alaikumul maitah, sesungguhnya Allah hanya mengharamkan untuk kamu sekalian. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ketika Allah memerintahkan di 114-nya untuk makan yang Allah rizkikan pada mereka yang halal, itu otomatis berarti ya begitu banyak yang halal ya. Karena yang haram ini hanya dikecualikan oleh Allah di 115 ini. Ya, yang Allah haramkan hanya sedikit ya, yang banyak adalah yang halal sehingga manusia mereka tidak mungkin akan bingung gitu ya. Innama harrama alaikumul maitah, sesungguhnya dia mengharamkan atas kamu sekalian hanyalah al-maitah bangkai, wadam dan darah, walahmal khinzir dan daging babi, wa ma uhilla li ghairillahi, dan apa saja yang disembelih tanpa menyebut nama Allah. Ya, jadi kalau apa saja yang disembelih atas nama selain Allah berarti jelas keharumannya ya. Jadi meskipun secara zatnya adalah halal seperti sapi, kerbau ya, tapi ketika disembelih untuk selain Allah berarti jelas keharumannya. Faman iturra, maka barang siapa yang terpaksa, ghairu bagin, dia tidak menghendaki. Jadi orang yang terpaksa ini dia memang tidak menghendaki. Misalkan dia kelaparan mendapati ada daging babi di situ atau bangkai babi bahkan ya. Nah, dia tidak menghendakinya, ya, tapi karena dia ingin menyelamatkan dirinya agar bisa melanjutkan lagi perjalanannya, ya ghairu bagin, dia tidak menghendaki, wala antin, dan tidak berlebihan. Jadi ketika dia makan tidak berlebihan karena darurat ya. Fa innallaha rahim, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi ini dikembalikan pada masing-masingnya. Allah yang akan menilai dia itu betul-betul terpaksa atau tidak ya. Dan dia ketika memakannya dia menghendaki atau tidak sebetulnya gitu ya. Kemudian ketika dia memakannya apakah dia berlebihan atau tidak. Nah, itu Allah yang akan berikan penilaian. Jadi jikalau bebas dari ketiga-tiganya, jadi artinya dia memenuhi kriteria itu, ya memang dalam keadaan darurat, ya dia terpaksa, dia tidak menghendaki untuk memakannya, dan ketika dia makan tidak berlebihan, maka insya Allah Allah akan berikan ampunan padanya, dan Allah juga tidak hanya memberikan ampunannya, tapi berjanji memberikan rahmatnya dengan kalimat rahim ya. Jadi Allah Maha Penyayang terhadapnya, akan memberikan kasih sayang untuknya. Ya, nah ketika Allah menjelaskan terkait istitsna pengecualian ini berarti memang hanya sedikitnya Allah haramkan, jadi sehingga seorang muslim yang beriman mereka mesti mewaspadai gitu ya. Ya, jadi kalau yang diharamkannya sedikit jangan sampai mereka terjerumus ke dalam yang haram. Ya, karena lebih banyak yang halal ya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan cari yang cari yang haram saja susah apalagi yang halal gitu ya. Itu alasan saja sebetulnya ya. Jadi artinya kalau kita kembali pada akhir Al-Baqarah, itu tidak akan diucapkan oleh orang yang beriman ya. Karena apa? Karena orang beriman itu tahu bahwasanya
La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, ya. Allah tidak mungkin memberikan beban pada seseorang kecuali atas kesanggupannya. Jadi kalau Allah memberikan beban padanya, memberikan ujian, berarti dipastikan dia sanggup memikulnya. Jadi tinggal dia bergerak saja. Nah, kalau dia sampai berkata begitu, cari yang halal saja susah, apalagi yang haram, menunjukkan bahwasanya dia tidak maksimal dalam melakukan ikhtiar, gitu ya. Kalau dia maksimal, insya Allah dia akan mendapatkannya, karena Allah selalu tadi ya memberikan permisalan tidak hanya makhluk yang berakal seperti manusia untuk mendapatkan rezeki, ya, tapi Allah juga menggunakan contoh-contoh terkait dengan binatang-binatang, ya. Nah, yang mereka misalkan di Al-A'raf ya, terkait dengan burung yang terbang dengan dua sayapnya, gitu ya. Dia tidak berakal tapi dia bisa tidak hanya mengenyangkan dirinya, ya, tapi dia juga bisa mengenyangkan anak-anaknya, gitu ya, padahal dia tidak berakal. Nah, itu menunjukkan bahwasa manusia disuruh berpikir, gitu ya, bahwasanya kalau burung saja bisa tidak hanya mengenyangkan dirinya tapi juga anak-anaknya, maka manusia akan bisa mampu lebih daripada itu, gitu ya. Jadi sehingga ketika manusia sudah diingatkan yang haram jangan sampai didekati, maka mereka mesti tadi benar-benar menjauhinya, gitu ya. Jadi sehingga tidak ada alasan-alasan klasik yang dikemukakan, ya. Wah, ini cari yang halal susah gimana, ya. Cari yang haram saja susah gimana dengan yang halal, ya. Tidak demikian, ya. Nah, karena Allah tidak mungkin zalim dengan hambanya. Jadi insya Allah siapapun yang berikhtiar Allah akan memberikan pada mereka. Ya, berikutnya kita masuk di ayat 116, ya. 116 Bu Linda. Wala taqulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqulu lima tasifu alsinatakum. Dan jangan kamu mengatakan terhadap apa menyebutkan lidahmu. Al-kaziba haza halalun wa haza haram. Kedustaan ini halal dan ini haram. Litaftaru 'alallahil kazib. Untuk kamu mengada-ngada terhadap Allah kedustaan. Innallazina yaftaruna 'alallah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-ngadakan terhadap Allah. Kaziba la yuflihun. Kedustaan mereka tidak beruntung. Ya. Ya, dari wala taqulu diulang lagi Pak Abid, ayat yang ke-116 ini diulang lagi. Ya. 116-nya Pak Abid diulang lagi. Ya, Pak Abid 116. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala taqulu ya, Pak. Ya, wala taqulu. Wala taqulu lima tasifu al sinatukum, dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang menyebutkan lidahmu. Al-kadhiba hada halalan wa hada haramun. Kedustaan ini halal dan ini haram. Litaftaru 'alallahi bil kadhiba. Untuk kamu mengada-ada terhadap Allah kedustaan. Innalladzina yaftaruna 'alallah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan terhadap Allah al-kadhiba la yuflihun. Kedustaan mereka tidak beruntung. Ya. Wala taqulu, dan janganlah kamu sekalian mengatakan
lima tasifu alsinatukum. Ya, jadi yang dikatakan oleh lisan-lisan kamu sekalian al-kadziba akan kebohongan atau akan kedustaan. Hada halal, ini adalah halal. Wa hada haram, dan ini adalah haram. Litaftaru 'alallahil kadzib, supaya kamu sekalian bisa mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Innal ladzina yaftaruna 'alallahil kadzib, sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah itu la yuflihun, mereka tidak beruntung atau mereka tidak mendapatkan keberuntungan. Ya, jadi di sini 116 ini mengingatkan agar seorang tidak gampang ya berucap dengan lisannya mengatakan kebohongan terhadap Allah, mengatakan ini halal, ini haram, padahal yang dikatakan halal itu haram di mata Allah, atau dikatakan haram itu halal di mata Allah, gitu ya. Ya, jadi mereka tidak boleh berkata dusta begitu dengan lisannya, ya, karena dipastikan mereka tidak akan mendapatkan keberuntungan, ya. Jadi apa yang dikatakan haram, kita harus tegas mengatakan haram. Apa yang dikatakan halal dalam syariat, kita akan tegas mengatakan halal, ya. Jadi seorang mesti berhati-hati agar tidak terjadi kedustaan pada diri mereka. Nah, ayat 116 ini menjelaskan Al-An'am 146, ya. Nanti di situ kita mendapati ada penjelasan yang lebih detail terkait dengan apa yang dimaksud dengan mengatakan ini haram, ini halal, padahal tidak seperti yang Allah sebut, ya. Nah, itu nanti terkait dengan ayat 146 di Al-An'am itu wa 'alal ladzina hadu harramna kulladzi dzufur, ya. Ya, jadi pada orang-orang Yahudi dahulu pernah kami haramkan semua binatang yang berkuku, gitu ya. Nah, semua binatang yang berkuku ini kemudian ditafsirkan bahasa yang berkuku ini adalah yang kukunya nempel, ya, misalkan angsa, gitu ya. Kalau ayam boleh karena terpisah-pisah, gitu ya, apa jari-jarinya. Nah, tapi kalau angsa ini nempel di situ, nah, termasuk kuda juga, ya, karena berbeda dengan sapi di situ, ya, terkait dengan jenis kakinya. Ya, jadi dianggap dia kulladzi dzufur, punya kuku, sehingga diharamkan. Wa minal baqri wal ghanami haramna 'alaihim syuhumahuma, begitu juga dengan sapi dan kambing juga pernah diharamkan buat mereka, tapi lemaknya saja, ya, syuhumahuma. Ya, illa ma hamlat dhuhurumana, itu di ayat 146 yang menegaskan terkait dengan itu. Jadi kalau sudah Allah haramkan berarti mereka mesti tegas mengatakan haram. Ya, jadi mereka tidak boleh mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Nah, apakah pernah mereka menghalalkan yang haram? Pernah, gitu ya. Nah, ketika ikan-ikan di hari Sabtu itu haram ditangkap, berarti ikan hari Sabtu itu tidak hanya dilarang ditangkap, tapi juga dilarang dikonsumsi, gitu ya. Ya, ya, kenapa kemudian mereka sampai diharamkan ikan-ikan di hari Sabtu, tapi kalau di hari yang lainnya mereka kok dibolehkan, gitu ya? Itu berawal dari pelanggaran mereka. Jadi yang pernah kita bahas di Al-Baqarah, ya, bahwasanya mereka berkumpulnya juga sama sejak mulai Nabi Adam, yang namanya manusia berkumpul itu di hari Jumat, gitu ya, yang kita sebut dengan Jumatan. Ya, di masa Nabi Musa kaumnya minta dirubah jadi Sabtu, ya. Ketika Sabtu sudah diberikan perubahannya, ternyata mereka tidak hadir juga, alasannya bekerja, gitu ya. Alasannya bekerja. Nah, karena pekerjaan mereka adalah mengambil ikan di laut, mereka disebut ashabul ailah, gitu ya. Ya, jadi sehingga mereka diharamkan terkait dengan hasilnya, ya. Jadi hasil kerja mereka di Sabtu itu diharamkan, gitu ya. Atau ikan-ikan di Sabtu diharamkan. Nah, ketika sudah diharamkan berarti tidak boleh melakukan tipu daya, ya. Nah, apa tipu daya yang dilakukan oleh kaum Nabi Musa ketika itu? Mereka menaruh syabakah jaringnya di Jumat sore dan mengambilnya di Ahad pagi. Otomatis ikan-ikan yang masuk ke jaring-jaring mereka ikan-ikan Sabtu, ya, yang tadinya telah diharamkan. Jadi dulunya boleh, gitu ya, tapi karena mereka suka melanggar sehingga kemudian mereka terbatas geraknya, gitu ya. Ya, nah itu tadi berawal di pelanggaran, gitu ya. Nah, itu nanti kalau kita kaitkan dengan pekerjaan, ya. Ya, jadi ada orang Islam Jumatan ternyata tetap kerja. Dia tidak Jumatan, harus hati-hati, hasilnya bisa haram, ya. Nah, kita diingatkan ikan-ikan yang awalnya halal saja Allah haramkan karena dulu mereka melakukan pelanggaran-pelanggarannya, ya. Jadi Sabtuan tidak berangkat Sabtuan padahal sudah dirubah dari Jumat menjadi Sabtu sehingga ikan Sabtu diharamkan. Itu nanti juga bisa, ya, pada orang-orang Islam di waktunya ibadah wajib mereka, ternyata mereka meninggalkan ibadahnya dalam rangka pekerjaannya, dalam rangka dia ingin mendapatkan, mengumpulkan pundi-pundinya, ya. Maka nanti bisa jatuh dalam keharaman hasilnya, ya. Nah, seperti ketika kita analogikan dengan apa yang pernah terjadi pada kaum Nabi Musa di saat itu. Nah, itu yang kemudian
Allah telah haramkan tapi mereka menganggap halal gitu ya. Iya, sehingga apa yang terjadi la yuflihun, mereka tidak beruntung. Dunia akhiratnya mereka tidak mendapatkan keberuntungan. Ya. Nah, dan kembali pada keimanan bahwasanya setiap muslim yang beriman mereka yakin rizki mereka telah Allah tetapkan sejak usia mereka 121 hari dalam rahim ibu mereka masing-masing ya. Jadi mereka tinggal berikhtiar untuk bisa menjemput ya, dan dipastikan yang Allah telah tetapkan adalah halal ya. Jangan sampai mereka mengambil yang haram karena tidak akan pernah bisa menjadikan mereka mendapatkan keberuntungan itu. Nah, ini 116 ini nanti kalau kita kaitkan dengan Al-An'am 146, maka di situ kita mendapati tafsirnya ya, penjelasannya, penegasannya yang nanti bisa dikembangkan lagi ya. Meskipun di 146 itu terkait dengan orang-orang Yahudi yang mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan, tapi ini juga berlaku bagi kita semuanya ya. Jadi kalau pesan Allah bentuknya adalah kisah ya, maka pelajarannya buat kita semuanya. Jadi kalau mereka itu tidak mendapatkan keberuntungan ketika mereka menghalalkan yang haram, maka muslim pun juga akan demikian gitu ya. Pak Ustadz mau tanya Pak Ustadz, misalnya kan waktu salat kita lagi di luar, terus kita menunda nanti aja di rumah gitu, terus tiba-tiba macet Pak Ustadz, waktunya habis, itu bagaimana Pak Ustadz? Kalau ini terkait dengan safar ya, jadi dia safar sebetulnya dia itu mendapatkan rukhsah dalam safarnya. Ya, nanti terkait dengan safarnya itu sholatnya ini bisa digabung dengan sholat berikutnya tidak, gitu ya. Ya, maka seorang yang akan melakukan perjalanan mesti memastikan waktunya ya. Jadi sehingga tidak ada sholat yang terlewat ya. Jadi kalau Rasul tidak menggunakan istilah berangkat setelah asar, tidak begitu ya, tapi berangkat sebelum maghrib atau setelah maghrib. Kenapa? Kalau berangkat sebelum maghrib berarti dipastikan sudah sholat asar. Tapi kalau ada istilah berangkat setelah sholat asar, kemungkinan dia belum sholat asar. Nanti asar tidak bisa digabung dengan maghrib gitu ya. Nah, jadi tetap mengantisipasi kalau sekiranya macet dan dia belum sholat asar misalkan ya, mau tidak mau dia dalam keadaan darurat sholat di kendaraannya gitu ya. Nah, kalau tidak ada air dia bisa tayamum. Kenapa? Karena sholatnya itu tidak bisa digabung dengan sholat berikutnya. Kalau misalkan itu terkait dengan asar ya. Tapi kalau terkait dengan duhur maka insya Allah tidak ada masalah. Bisa digabung dengan asar ya. Atau terkait dengan maghrib bisa digabung dengan isya. Karena alasan tadi alasan dalam perjalanan gitu ya. Nah, meskipun perjalanannya tidak panjang gitu ya, tapi kemacetannya itu bisa dia dianggap sebagai seorang musafir, orang yang dalam perjalanan. Jadi insya Allah tidak ada masalah di situ ya. Tapi kalau terkait dengan asar tadi, nah itu yang harapnya tidak terjadi gitu ya. Jadi tetap dilakukan meskipun di tempat yang dianggap tidak standar ya. Nah, dan dia tayamum meskipun di tempat jauh ada air, tapi karena dia tidak bisa menjangkaunya, sehingga dia tayamum. Gitu ya. Ya. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, sama-sama. Ya, berikutnya kita masuk di ayat 117 karena 17-nya pendek, langsung 117 dan 118 ya. Ya, Bu Elvia, 117 dan 118. Maaf terlambat ngantar cucu belanja sebelum balik ke pesantren. Lebih pagi baru pulang. Masya Allah. Senangin mereka. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mataun qalil, bagi mereka kesenangan yang sebentar, walahum azabun alim, dan bagi mereka siksa yang pedih. Wa alal ladzina hadu haramna ma qasasna alaihim, dan kepada orang-orang yang Yahudi kami haramkan apa yang telah kami kisahkan kepadamu Muhammad min qabl, sebelumnya, wama zalamnahum, dan tidak kami menzalimi mereka, walakin akan tetapi kanu anfusahum yazlimun, mereka dahulu mereka sendiri yang mereka berbuat zalim. Bu Nida dari Mataun dari 117.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mata'un qalilu walahum azabun alim. Itu adalah kesenangan yang sedikit dan mereka akan mendapat azab yang pedih. Wa 'alal ladzina hadu, dan terhadap orang Yahudi haramna, kami mengharamkan ma qasasna, apa yang telah kami ceritakan alaika kepadamu Muhammad min qabl, dari dahulu. Wa ma zalamnahum, kami tidak menzalimi mereka, walakin kanu anfusahum yazlimun, justru merekalah yang menzalimi diri sendiri. Iya. Mata ungkolil, kesenangan yang sejenak atau kesenangan yang sebentar atau kesenangan yang sedikit. Ya, ini maksudnya ada kehidupan dunia ya. Ya, walau adzabun alim, dan mereka akan dapatkan siksa yang pedih. Ya, jadi kalau mereka mendapatkan kesenangan itu hanya sementara saja, hanya sebentar saja. Yang mereka dipastikan akan mendapatkan siksa yang pedih. Wa 'alal ladzina hadu, demikian juga pada orang-orang yang mengaku hadu Yahudi. Haramna ma qasasna alai, kami telah haramkan apa yang telah kami kisahkan atau apa yang telah kami ceritakan kepada engkau Muhammad min qabl, sebelumnya. Ya, ini tadi terkait dengan ayat yang kita bahas di Al-An'am 146 ya. Wa ma dhalamnahum, kami tidak mendolimi mereka. Jadi ketika Allah mengharamkan pada orang-orang Yahudi terkait dengan binatang yang berkuku diharamkan untuk dimakan itu ya. Nah, di Al-An'am 146 itu, yaitu kata Allah, wa ma dhalamnahum, kami tidak mendolimi mereka. Walakin kanu anfusam yadzlimun, tapi karena mereka mendolimi diri mereka sendiri ya. Ya, jadi mereka yang menyusahkan dirinya sendiri terkait dengan itu, sehingga kemudian Allah haramkan atau Allah pernah haramkan di 146 Al-An'am itu ya. Karena ini termasuk di antara contoh yang Allah sebut qasasna alaik ya, yang pernah Allah ceritakan pada Rasulullah untuk hal-hal yang sebetulnya halal buat kita tapi pernah Allah haramkan buat mereka, dan itu semua dikarenakan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Nah, kita bisa bayangkan kemudian ya, kalau seorang itu misalkan apa yang dimakannya kemudian dinyatakan haram oleh Allah ya, ya pasti akan sangat berbahaya di situ ya bagi kehidupannya baik dunia maupun akhiratnya. Ya. Ya, nah itu yang tentunya akan jadi pelajaran bagi kaum muslimin ayat-ayat itu, karena semua yang Allah kisahkan ini dipastikan menjadi peringatan buat orang-orang yang beriman ya, meskipun bentuknya kisah. Ya, nah kita kembali lagi ke ayat 112. Kita kembali ke 112 ini terkait dengan kata kanat ya. Nah, karena kana ini jadi pelajaran buat kita dalam nahwu. Ya, nah kalau tadi yang dicontohkan Bu Tuti terkait dengan kana tadi, dia bisa diartikan seperti mubtada khobar gitu ya. Nah, kalau di sini 112 ini memang dia lebih pas kalau ditambahkan dahulu gitu ya. Kananya diartikan dahulu itu bisa ya di sini, karena memang cocok dengan kalimatnya. Misalkan kita dapati doroballahu mathalan qaryatan, Allah telah menjadikan sebuah perumpamaan suatu negeri kanat aminati, yang dahulunya keadaannya aman. Nah, itu kata dahulu itu bisa kita terjemahkan di kata kanat. Nah, ini cocok ya kalau kita berikan makna dahulu gitu ya. Ya, jadi kanat atau kana itu bisa kita terjemah begitu, atau bisa kita tidak berikan makna dahulu gitu ya. Nah, nanti terkait dengan kalimatnya saja. Jadi yang jelas terjemahnya boleh disamakan dengan mubtada khobar gitu ya. Hanya saja kalau kembali pada kalimat-kalimat tertentu seperti di ayat ini yang dia lebih punya kecenderungan untuk diberikan makna dahulu, maka nanti lebih cocok di situ ya. Makanya kalau kita kembali pada penafsiran di 112 ini, nanti hampir para mufassir itu ketika menjelaskan ayat 112 ini, kanat itu nanti dimaknai dengan kata dahulu gitu ya, terdahulu. Ya, yang dahulunya mereka aman dan tenang gitu ya.
Nah, seperti di ujung ayat 112, kanu yasnaun, yang dahulu mereka kerjakan. Nah, jadi memang sudah terdahulu yang mereka kerjakan ya. Yang kemudian itu menjadi ukuran Allah memberikan adab pada mereka. Ya. Nah, ini kemudian di tamrin selanjutnya di buku Nahwu, ini PR-nya sebetulnya sama dengan kemarin ya, cuma yang berbeda hanya saudaranya saja ya. Ya, jadi ini kalau kita masuk di tamrin 2 yang kemarin kita gunakan sebagai tugas kita yang ditambahkan kata kana. Nah, tamrin 3 ini nanti 3, 4, 5 nanti kita jadikan satu tapi tidak semuanya perwakilan saja ya. Ya, nanti biar ringkas gitu ya. Karena tamrin 3 di sini ada 9, nanti kita ambil 3 saja. Jadi tamrin 3 kita ambil 3, tamrin 4 kita ambil 3 juga. Gitu ya. Tamrin 5 kita ambil 3. Ya. Ya, karena ini mewakili saja ya. Nah, jadi kalau tamrin 3 berarti memasukkan apa itu? Kita disuruh memasukkan soro ya. Ya, jadi seperti tugas yang kemarin. Kalau yang kemarin kana yang kita masukkan, kalau yang tamrin 3 ini kita disuruh masukkan soro. Nah, nanti perintahnya sama persis ya. Jadi disuruh memberikan syakal atau harokat ya sampai di penghujungnya yang dipastikan khobar kana seperti apa tampilannya gitu ya. Ya, kemudian tamrin 4 ini berarti disuruh memasukkan laisa. Tamrin 4 memasukkan laisa ya. Nah, tamrin 5-nya memasukkan asbaha. Ya. Ya, jadi ini karena model tugasnya sama, yang berbeda hanya saudaranya saja yang dimasukkan ya. Jadi sehingga kita jadikan satu biar ringkas. Nanti biar kita bisa masuk di pekan depan masuk di tamrin 6 ya. Ya, jadi biar tidak lama-lama di tamrin 3 4 karena sejatinya mirip ya, yang berbeda cuma fiil yang diletakkan di situ atau saudara kana. Ya, itu insya Allah jadi di tamrin 3 tugas kita nanti nomor 1, 2, 3 gitu ya. Tamrin 4, 1, 2, 3. Tamrin 5, 1, 2, 3. Ya. Ya, jadi sama dengan kemarin yang berbeda hanya saudaranya saja ya. Ya, jadi memasukkan soro ya, kemudian memasukkan laisa dan memasukkan asbaha. Ini kok di buku saya tamrin latihan 4 itu kok masih soro ya Ustaz. Iya, Masih Ustaz. soro. 3 juga soro. Oh, 3 Tiga soro, Empat 4 laisa. soro. Kalau di buku Soro saya 4-nya satu. laisa. Laisa. Tamrin 4-nya laisa, tamrin 5-nya asbah. Asbaha. Nanti kalau ada yang tamrin 4-nya soro diganti laisa ya. Karena Laisa, ya. sebetulnya laisa perintahnya. Tapi ada yang pakai soro ya. Kalau soro berarti ulang lagi dari tamrin 3 ya. Jadi tamrin 4 tuh laisa. Ya, tamrin 4 laisa. Punya buku sana apa tamrin 4? Sora. Oh, soro. Berarti sama bukunya sama Mas Bar ya. Iya, iya. Ya. Ya Ya, udah yang bukunya diganti. sama dengan Pak Mas Bar Bu berarti Husna tamrin pakai 4-nya buku yang diganti besar laisa. tuh Bu Husna. Oh, gitu. Buku yang Berarti besar beda redaksi itu Bu ya. tapi masih di dalam kardus. Karena banyak sekali, ini ada yang Arab saja, latihan 3-nya. Ini sekarang latihan berapa nih? Latihan 4. Ya. 4, Sekarang 5. 3, 4 dan 5. Ya. Latihan Yang 4. berikutnya nanti untuk pekan depan berarti 3, 4 dan 5. Tapi hanya masing-masing hanya 3 Ada nomor. yang laisa. Buku yang Arab saja itu laisa, latihan 4-nya. Kalau yang Ya. latihan 5 asbaha. Kalau latihan 3 sora. Soro. Kalau tapi kalau buku yang terjemahan lain lagi. Oh. Kalau yang saya fotokopi waktu itu Bu Husna sama tuh. Iya, Ah. itu bukunya banyak, tapi yang ada di meja yang 2 ini, yang itu di belakang. Yang rajin memberi saya itu Bu Ken, semoga rezekinya bertambah terus. Amin. Semuanya amin. Jol, makanan, pisang itu digantung di pagar saya. Katanya dianggap orang tuanya gitu.
Terima kasih ya Bu Ken. Sama-sama. Terima Rezeki kasih untuk juga Bu semua. Ken. Saya juga dapat buku besarnya. Iya. Kalau Bagus saya saja itu. macam-macam. Tapi kalau kita ingin membalas, dia itu tak mau kasih alamat rumahnya. Tidak ada orang di rumah. Dia ngisi koper terus kerjanya weekend tuh udah penuh kopernya. Maaf saja. Boleh tanya Pak Ustadz. Ya, silakan. Ini memang beda. Ya, tanya secara mungkin untuk saya ya mengenai infak dan zakat Pak Ustadz. Jangan sampai saya tuh salah. Apakah benar infak itu 2,5% dari yang diterima dan zakat pun demikian, kepada siapa diberikan? Nah, ya. Kalau infak ini bebas ya. Jadi persentasenya bebas saja. Nah, tapi kalau zakat memang ada persentasenya di situ ya. Ya, 2,5% di situ. Kalau kembali kepada siapanya, nanti bisa buka atau ayat 60 di situ ada 8 kategori ya. Ada 8 asnaf di situ di atau ayat 60. Jadi kalau di situ ayat 60 Pak Ustadz. 60 betul ya. Ya, Atau nah di atau 60 itu nanti di situ ada ada orang fakir ya. Yang pertama, yang kedua ada orang miskin. Yang ketiga ada amil ini adalah amil zakat ya, pekerja zakat ya, karena dia punya tugas untuk melaksanakan amanah itu sehingga Allah berikan bagiannya di situ, amil ya. Ya, kemudian ada ghorim di situ orang yang dililit utang gitu ya. Ya, di situ ada mu'allaf, orang baru masuk Islam. Nah, kalau mu'allaf itu nanti hitungannya setahun pertama. Nanti tahun berikutnya kalau dia masuk dalam kategori fakir berarti diberikan karena fakirnya ya, bukan karena mu'allafnya. Jadi mu'allaf itu meskipun kaya, dia mendapatkan di tahun pertama. Tapi tahun kedua sudah tidak dapat. Kalau dia termasuk muzaki, orang yang wajib zakat, maka dia wajib zakat ya. Jadi kalau ada mu'allaf yang datang membawa surat-surat begitu ya, Bapak Ibu. Nah, itu nanti boleh dilihat di tanggalnya atau tahunnya ya. Ya, kalau tahunnya sudah kadaluarsa, maka nanti jangan dimasukkan di mu'alafnya ya. Nah, kalau dia terpantau oleh amil dia fakir, berarti dimasukkan di fakirnya. Kalau dia masuk kategori miskin, berarti dimasukkan di miskinnya di situ ya. Ya, kemudian ada ibnu sabil. Ibnu sabil ini orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan ya, atau musafir ya. Kemudian ada lagi fisabilillah ya, berjihad di jalan Allah ya. Nah, kemudian ada lagi ada budak di situ ya, ada budak ya. Nah, kalau kita tidak mendapati pun yang ini berarti ada 7 golongan yang lainnya di situ ya, yang tetap nanti akan diberikan bagiannya itu ya. Ya, jadi nanti tidak hanya terkonsentrasi pada satu golongan atau satu kelompok, tapi pada semua ya. Ya. Nah, dan tetap semua kalau misalkan dititipkan di lembaga-lembaga zakat, maka lembaga zakat tentu akan bertanggung jawab di situ terkait dengan bagaimana mereka mendistribusikannya ya. Insya Allah sudah disesuaikan dengan apa yang disyariatkan. Tapi kalau kita ingin langsung mendistribusikannya, maka di situ kita bisa lihat di 60 di At-Taubah tadi gitu ya. 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 Itu zakat itu yang 2,5% dari minimal berapa itu jumlah emas itu atau bagaimana Pak Ustadz? Tergantung nanti zakatnya apa. Kalau zakat perhiasan atau zakat mal gitu ya. Ya, nanti kalau zakat perhiasan berarti dihitung perhiasannya di situ. Ya, ada perhiasan yang disimpan, ada yang dipakai gitu ya. Nah, jadi nanti di total semuanya yang dipakai dan disimpan ada berapa? Ya, nanti dikurangi yang dipakai, rata-rata yang dipakai gitu ya. Ya, misalkan 1 on gitu ya, yang dipakai rata-rata 5 gram. Berarti masih 95 ya, berarti yang disakatkan adalah 2,5% dari 95 gram itu gitu ya. Ya. Nah, Setiap itu kalau tahun itu Pak Ustadz ya? Setiap Kenapa? tahun itu? Setiap Oh, tahun? betul, setiap tahun. Iya, setiap tahun. Ya. Termasuk uang juga ya Pak Ustadz? Termasuk Nah, uang. Ya, itu nanti kalau ada disendirikan, dia punya tabungan tersendiri. Nah, itu nanti kalau tabungannya mencapai nisab juga akan tadi terkena zakat ya. Dan nisabnya tabungan itu nanti standarnya seperti halnya
emas 85 gram emas gitu ya. Jadi kalau nilainya sudah sampai senilai 58 gram emas, maka dia akan terkena zakatnya di situ ya. Ya. Jadi nanti dipisahkan di situ. Jadi kalau emasnya dengan tabungannya beda-beda ya. Yang ini adalah zakat perhiasan, yang ini zakat tabungan itu ya. Iya. Oh, itu pada bulan puasa itu atau kapan aja Pak Ustadz? Oh, itu kan ada haulnya itu setahun ya. Tapi karena tahunnya itu adalah tahun Hijriah, ya, jadi kalau kita menggunakan tahun Syamsiah itu khawatirnya telat 11 hari gitu ya. Nah, jadi kalau bisa kita menggunakan patokan yang Hijriah saja gitu ya. Kalau kita bayarkan sebelum waktunya pun dipersilahkan. Nah, jadi misalkan ini usianya ketika Ramadan itu baru 10 bulan misalkan ya. Kalau kita ingin mengeluarkan di tahun itu boleh silahkan. Nanti di tahun depannya berarti patokannya Ramadan terus gitu ya. Nah, jadi untuk mengingatkan sehingga ada yang berpatokan begitu itu lebih memudahkan ya. Ya. Jadi pada waktu bulan puasa gitu Pak Ustadz ya. Kalau pengen membiasakan di bulan di haulnya dengan Ramadan dipersilahkan. Tapi aset itu kan tidak selalu 1 tahunnya Ramadan ya. Ya. Jadi kalau kurang dari setahun boleh, tapi kalau lebih ya jangan gitu ya. Jadi kalau Ramadan ternyata sudah 14 bulan ya jangan. Berarti 2 bulan sebelumnya gitu ya. Tapi kalau dia kurang dari setahun silahkan gitu ya. Atau pas tahun gitu ya. Iya. Ya. Kalau dari gaji itu 2,5% dari gaji atau bagaimana Pak Ustadz? Itu kalau ini gaji ini kita nanti mendapati ada khilaf terkait dengan gaji ya. Ya, kenapa gaji ini kok ada khilaf di situ? Karena kiasnya itu bercabang. Itu yang menjadikan para ulama mereka berbeda pendapat terkait dengan gaji ya. Jadi gaji ini ada mengatakan wajib zakat, nanti kembali pada wa'atu haqqu yaum hasadih ya. Jadi berikan haknya fakir miskin pada saat engkau memanennya gitu ya. Nah, panen ini tidak hanya panen pertanian tapi juga termasuk karyawan yang punya gaji di situ. Nah, itu yang kemudian kelompok yang pertama mewajibkan untuk gaji gitu ya, 2,5%-nya. Nah, kemudian kelompok yang lainnya tidak setuju kalau gaji ini dizakati. Alasannya karena kiasnya bercabang. Nah, di manakah cabang kiasnya itu? Kalau 2,5% ini dikiaskan dengan perdagangan, tapi setiap menghasilkan itu dikiaskan dengan pertanian. Nah, itu dianggap kiasnya bercabang sehingga tidak bisa dikuatkan, gitu ya. Jadi mestinya kalau 2,5% berarti dikiaskan juga dengan perniagaan, gitu ya, haulnya. Tapi kalau ternyata haulnya itu dikiaskan dengan pertanian, nah itu yang dianggap melemahkan itu ya. Nah, meskipun demikian ada perbedaan, tapi Syekh Qaradawi dalam fatwanya itu tetap menyarankan gitu ya, jadi tidak mewajibkan tapi menyarankan. Ya, kenapa? Jadi kalau petani yang mereka lebih menderita saja mereka akan zakat gitu ya, maka yang karyawan yang mereka penghasilannya lebih tinggi dibandingkan petani, mestinya mereka lebih care lagi ya dalam melaksanakan zakatnya itu. Ya, nah itu jadi Syekh Qaradawi tidak mewajibkan, menganjurkan gitu ya. Ya, jadi tadi ada kelompok yang mewajibkan, ada yang tidak menganggap karena kiasnya bercabang. Nah, lantas bagaimanakah kita menyikapi gaji ini? Bagi yang tidak mewajibkan gitu ya, nanti menyikapinya di zakat mal di setiap tahunnya. Ya, jadi kalau di setiap tahunnya itu dia punya tabungan, karena itu nanti kan kalau sisanya kan jadi tabungannya ya. Jadi kalau dia masih punya sisa tabungan dari gajinya tiap bulan itu sebesar 85 gram emas nilainya, maka dia kena zakat gitu ya, 2,5%. Tapi kalau tidak sampai maka dia tidak kena zakat gitu ya. Ya, jadi kalau orang beda-beda ya. Kalau misalnya hanya menerima enggak kerja tapi setiap bulan menerima uang, apakah uang yang diterima itu meskipun hanya sedikit tapi diinfakkan juga sebesar 2,5% Pak Ustadz? Menerima ini hasil apanya? Apakah menerima itu hibah dari anak, hibah dari suami atau bagaimana? Ya misalnya hibah dari anak misalnya. Atau dari suami gitu ya. Oh ya,
Jadi seorang istri ketika dia dapat hibah dari suaminya, pemberian suami ya, itu tidak termasuk ya, atau ketika dia dikasih oleh anaknya, gitu ya. Ya, jadi tidak termasuk di situ. Tapi nanti kalau sudah 1 tahun, gitu ya, kalau sudah 1 Ya. tahun dan ternyata nilainya itu senilai 85 gram emas, maka dia kena di situ, gitu ya. Ya. Walaupun habis, Bu, Pak. Kalau Walaupun sudah Walaupun habis habis, nggak habis. kena, ya. ya Kalau ternyata harus habis nggak kena, ya. Kenapa? Oh, nggak kena. Kalau habis nggak atau kena ya? disisakan, Pak Ustadz. Oh, ya. Kenapa? Disisakan, disimpan. Kalau habis ya habis terus, Pak Ustadz. Oh ya, nah itu tadi sisanya kalau masih ada 85 gram emas nilainya berarti dia kena. Tapi kalau nggak sampai dia nggak kena. Tapi kalau ingin infak silakan infak, gitu ya. Oh gitu ya, ya. Ya, jadi kalau Ya. zakat ini kan jelas sekali ya. Jadi kalau di bawah 85 gram emas dia nggak kena. Tapi kalau mau infak silakan, gitu ya. Nah, kalau 85 gram masih ada berarti dia terkena zakat 2,5%. Ya. Terima kasih Ya, atas jadi, penjelasannya, Pak ya. Ustadz. Jadi para istri yang dapat dari suami begitu ya, atau para ibu yang dapat dari anak berarti seperti itu juga, gitu ya. Iya, iya, iya. Insya Pak Allah. Ustadz, saya mau tanya Pak Ustadz, Ya, silakan. kalau di masjid itu kan sering celengan di masjid itu ada 3 Pak Ustadz kalau dekat rumah saya. Ada masjid, ada anak yatim, ada fakir atau miskin, saya lupa. Tapi yang saya tanyakan tuh yang masjid, Pak Ustadz, kalau kita memasukkan ke dalam celengan masjid itu dasar hukumnya apa, Pak Ustadz? Oh ya, itu biasanya ada tulisannya itu infak atau apa ya, atau untuk operasional masjid. Infak untuk operasional masjid berarti itu sedekah, gitu ya. Yang kita masukkan berarti bentuknya sedekah. Nah, nanti kalau yang untuk yang miskin, orang miskin, misalkan kotak orang miskin, berarti ini zakat kita bisa masukkan di situ. Nah, kalau anak yatim ini nanti sama dengan santunan yang kita berikan ya. Jadi artinya untuk anak yatim tidak boleh memasukkan zakat di situ. Ya, jadi kalau kita ingin memasukkan berarti memang kita menyediakan buat anak yatim gitu ya. Ya, karena di ayat 60 di At-Taubah tidak ada anak yatim. Jadi anak yatim itu kita akan perhatikan selalu dan mereka tidak diandalkan dari zakatnya gitu ya. Nah, tapi tadi perhatian kaum muslimin terhadap anak-anak yatim ya. Ya, jadi nanti kalau di situ ada infak operasional masjid, kemudian ada lagi anak yatim dan ada lagi fakir miskin misalkan, nanti zakat kita hanya bisa masuk di fakir miskin saja. Ya. Kalau kita ingin memasukkan yang lainnya berarti nanti bentuknya sedekah gitu ya. Nanti untuk yatim berarti tadi santunan untuk anak-anak yatim itu ya. Pak Ustadz, kalau di zaman Nabi itu memang ada nggak infak untuk operasional masjid, Pak Ustadz? Oh ya, di masa Rasulullah itu Rasul itu tidak pernah menyuruh sahabat berinfak gitu ya, kecuali ketika perang Tabuk. Ya, tapi implementasinya ternyata mereka tidak pernah disuruh, tapi mereka sudah luar biasa dalam infak sedekah mereka. Jadi perhatian mereka memang luar biasa gitu ya. Makanya kalau ada ini ya saudara-saudara kita di Indonesia ya ke Masjid Nabawi, Masjidil Haram ya, ingin masukkan ke kotak infak kok nggak ada kotak infak, nggak ada kotak infak di sana ya. Ya, jadi meskipun tidak ada ya, tapi tadi orang-orang yang sudah terpatri gitu ya, kalau dia bersedekah itu akan bisa mencegah atau tadi bahasanya bisa terjauhkan dari mara bahaya dan seterusnya gitu ya. Nah itu tadi menyemangati mereka seperti itu ya, meskipun tidak ada kotak-kotak di sana ya. Ya makanya kalau kita dapati di saat-saat buka puasa mereka ini kan luar biasa gitu ya. Tampak mereka ingin sedekahnya dimakan orang itu pengen banget gitu ya. Karena mereka tahu bahwasanya kalau memberikan makan pada orang puasa pahalanya seperti pahala orang berpuasa tanpa mengurangi pahala puasa orang itu gitu ya. Ya, jadi kalau di momen-momen seperti itu ya mereka luar biasa terlihat sekali gitu ya. Tapi memang kotak-kotaknya nggak kelihatan gitu ya, nggak kelihatan. Ya. Jadi kalau di Masjid Nabawi sama Masjidil Haram itu mereka menyerahkan uang untuk operasional masjid itu langsung ke amir, nggak pakai kotak celengan, Pak Ustadz? Sudah ada yang menjamin.
Ya, itu tendernya itu dulu tendernya dimenangkan Bin Laden ya. Dan Bin Laden ketika menang tender untuk operasional Masjidil Haram diberikan free gratis gitu ya. Iya, ya diambil lah oleh pemerintah, oleh kerajaan ya, orang ngasih free gitu. Ya. Maksudnya gimana free gratis tuh Pak Ustadz? Ya, Bin Laden kan memenangkan tender untuk operasional Masjidil Haram. Tapi ya menggratiskan semua biaya digratiskan, dia tidak ambil spesial pun. Jadi semuanya dikelola menang oleh tender tapi dia nggak dibayar ya Pak Ustadz. Tapi nggak dibayar ya, memang harus mereka yang mengeluarkan, Bin Laden yang mengeluarkan ya. Jadi kalau ada orang-orang yang cleaning service yang hijau-hijau itu, yang gaji ya dari Bin Laden gitu ya, karena memang dia pemenang tendernya dan dia yang bertanggung jawab terhadap itu dan memberikan gratis untuk untuk khidmatnya pada Masjidil Haram ya. Sampai sekarang Pak. Oh ya. Kalau ada orang yang ingin sedekah infak seperti apa, mereka sudah tahu bagaimana mereka bersedekah dan berinfak gitu ya. Kasih Pak Ustadz. Ya, sama-sama. Ya ini insya Allah kita sampai di 118 ya ayatnya dari surah An-Nahl tadi. Ya, dan tadi tugas kita ada 3 tamrin tapi masing-masing 3 nomor ya. Tamrin 3, 4 dan 5. Ya, ini insya Allah sampai ketemu lagi di pekan berikutnya. Jadi semoga kehidupan kita semakin berkah. Ya. Amin. Amin. Ya, demikian yang bisa kita sampaikan di sore hari ini. Kita akhiri dan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.